Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua anak-anak? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat selalu, dalam kondisi semangat, dalam kondisi terus berkarya dan belajar, ya. Karena memang hakikatnya kita itu hidup untuk terus belajar dan berkarya, ya. Dan alhamdulillah pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bisnis online, ya. Yang pertama kemarin kita belajar tentang website, sudah. Kemudian kita lanjut ke membuat website kita lebih menarik lagi dengan SEO on page. Nah, sekarang kita belajar tentang SEO off page, ya. SEO off page ini tentu yang kemarin Pak Imam sempat kasih selain pandang adalah bicara tentang di luar dari website kita sendiri, tapi bagaimana website kita itu berada di ranking teratas pencarian Google, ya. Oke, saya share dulu sebelum kita mulai. Alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Silakan Bagus dipimpin untuk berdoa. Ya Pak. Bagus, ya silakan Gus. Oke, mari kawan-kawan sebelum kita memulai pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan berdoanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Bagus. Ya, saya share materi saya. Oke. Gimana? Udah kelihatan ya tampilannya ya? Kelihatan, Pak. Ya, gerak-gerak dikit ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang menerapkan SEO off page ya. Namanya menerapkan ini adalah praktek ya, bukan cuma sekedar teori, tapi kita juga mempraktekkan tentang SEO off page itu sendiri ya, anak-anak ya. Kemarin SEO apa SEO? Elsa, panjangan dari apa SEO kemarin? Search Engine Optimization, Pak. Oke, Search Engine Optimization ya. Jadi mengoptimalkan website kita pada pencarian Google ya. Bukan cuma Google sih, tapi ada Bing ya, ada juga Yahoo ya. 3 pencarian terpopuler ya. Nah, sekarang kita absen dulu ya. Jangan lupa absen karena kita sedang masa pandemik. Absennya menggunakan Google Form ya. Ini ada linknya, ada juga di Google Classroom kalian. Sebelum lebih lanjut membahas tentang SEO off page itu sendiri, saya akan menjelaskan kompetensi dasarnya dulu ya. Di KD 35 itu kamu bicara tentang SEO, menerapkan SEO off page ya, sementara di KD 45 ya itu bicara tentang mempraktikkan ya. Jadi setelah kita mengetahui, memahami tentang SEO off page itu, kemudian kita dipraktikkan di dalam praktek langsung di website kita ya. Ini biasanya kalau 3 ini menunjukkan teorinya, kalau 4 ini menunjukkan cara prakteknya ya. Oke, baik. Nah, tujuan membelajarnya yang pertama kita akan menguraikan tentang pengertian SEO page sesuai dengan modul dengan benar ya. Kemudian menguraikan fungsi SEO page sesuai dengan modul dengan tepat dan kemudian mengembangkan langkah-langkah pembuatan SEO off page itu sendiri ya. Nah, ini peta konsepnya anak-anak. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dulu. Segala sesuatu itu sebenarnya kalau di bisnis online itu lebih mudah kalau kita belajarnya itu dari basicnya dulu. Ya, jangan buru-buru pengen langsung expert. Nah, rata-rata yang pengen langsung expert itu malah kan kesulitan. Nah, makanya kita harus mengerti dulu pengertiannya dulu. Ya, nah ini juga ada nanti perbedaan yang kemarin kita pelajari on page dengan off page. Ya, kita juga menjelaskan faktor yang mempengaruhi SEO off page. Kita juga mengenal backlink, kemudian bagaimana membangun link building dan membuat artikel SEO pada bagian akhirnya. Ya, oke. Kemarin kita belajar tentang SEO on page ya. Cantika, ya kemarin SEO on page itu apa Cantika yang masih diingat? Itu Pak. Yang kemarin dipelajarin. Apa sih namanya? Buat mengoptimalisasi website kita supaya website kita itu mudah dijangkau dan ditemukan oleh banyak pengunjung gitu, banyak orang. Iya. Jadi mengoptimalkan website kita ya. Bagus ya, Cantika ya. Kalau caranya gimana? Aleida tahu? Ada yang tahu di sini cara-caranya? Aleida mungkin? Cara-cara meningkatkannya kemarin
Ada yang masih ingat nggak? 1 atau 2 saja? Masa nggak ada yang nyantel? Ada nggak, Leda? Kemarin cara-caranya itu. Ini ya Pak, membuat website sesederhana mungkin, terus menarik gitu Pak. Menarik ya. Kemarin kita juga bahas tentang heading ya. Tentang heading, tentang bagaimana gambar diberikan title tag-nya, tentang bagaimana membuat link ya. Kemarin ya, supaya website kita berada di urutan pertama. Nah, kemarin bagus kita membahas tentang Wikipedia, salah satu website yang sering populer muncul ya. Ya, kenapa Wikipedia itu bisa berada selalu di urutan pertama ya, rata-rata ya, pencarian Google. Kira-kira apa bagus penyebabnya? Yang kamu ketahui aja. Karena Wikipedia itu ini Pak sering dicari, jadinya kan sering dibuka tuh sama orang-orang, jadinya makin paling atas kalau kita cari Pak. Kalau sering dikunjungi. Sering dikunjungi. Ya, pengunjung kemarin 300 juta ya. Bagus ya. Iya. Setiap hari ya, bukan sebulan, setahun, tapi setiap hari. 300 juta, bayangin. Dan kenapa Wikipedia berada di urutan pertama tadi? Kemarin kita sudah sempat bahas. Dia simple, ya, cepat ya dicarinya. Kemudian juga banyak link di dalam link ya. Artinya link buildingnya terbangun dengan sangat baik dan rapi. Bicara tentang kemarin sejarah, misalnya sejarah apa nih maksudnya? Kalimat-kalimat yang tidak dipahami itu ada linknya. Ya, ada link-link khusus yang bisa diklik lagi dan kita akan terus belajar. Jadi semakin mendalami ya. Kan kalau di buku kita baca buku nih satu bab misalnya, ada istilah kita harus cari dulu di tempat lain ya. Tapi kalau di Wikipedia cari di situ ketemu langsung jawabannya. Nah, itu kemarin kita bahas tentang SEO on page ya. Memang sih ini lebih bagus yang kemarin kalian praktekkan itu ya, misalnya di website kalian, kemudian kalian bikin heading ya dari judul-judul yang istilahnya clickbait, kemudian kata-katanya yang ada keywordnya ya dan sebagainya, sehingga sebuah website akan jadi artikel kalian akan mudah ditemukan di Google pencarian ya. Ini walaupun ini kajiannya populer, tapi banyak yang belum mempraktekkan gitu. Jadi memang kalau kalian masih terus mempelajari ini, kalian bisa jadi pakar-pakar dan ahli di dalamnya gitu. Nggak harus kuliah dulu atau sebagainya, tapi kalau serius mendalami kalian bisa lebih canggih ya, karena memang ini lebih ke praktek ya. Oke, nah sekarang kita diskusi dulu tentang SEO of page. Apa itu SEO of page? Ada yang tahu? Teknik mengoptimalkan kunjungan pada website, Pak. Teknik, Asrianti, mengoptimalkan kunjungan pada website. Pada website. Kalau off page-nya itu apa maksudnya? Off page kan ada SEO itu kan di luar website ya Pak. Di luar website itu sendiri ya. Nah mungkin kalian akan bingung, maksudnya gimana ya meningkatkan sebuah website, sebuah artikel di luar website ya. Kamu pernah nggak buka misalnya Instagram terkenal lah, orang terkenal, atau Twitter orang terkenal, atau apa ya yang paling public figure lah, atau influencer ya. Rata-rata yang menyebabkan mereka sering ditemui sama kita itu apa? Raihana tahu nggak alasannya? Misalnya nih, siapa yang paling terkenal sekarang? Tokoh pemain film apa itu? Ikatan Cinta misalnya, siapa yang perempuannya? Andin. Andin misalnya. Andin followers berapa misalnya? Followersnya berapa dia? Ada yang tahu nggak Andin? Misalnya berapa juta lah gitu ya. Kenapa? Jadi dia followersnya udah banyak ya, pasti ya. Bener nggak? Kan udah terkenal ya kan? Instagramnya pasti banyak yang lihat gitu kan. Nah, selain kepopuleran Andin, ya Andin itu butuh followers nggak kira-kira? Butuh ya, Cantika ya. Cantika jawab tapi kamera belum nyala. Butuh ya. Jadi dia itu butuh popularitas orang. Nah, gitu juga dengan website. Ya, website itu terkenal karena ada orang yang ngikutin atau orang-orang yang mereferensikan dia. Nah, kalau di website itu lebih tepatnya adalah mereferensikan. Ya, orang itu mereferensikan link di website mereka kepada website kita. Seperti kita ketahui bahwa kemarin kita bahas tentang crawl ya, crawl di dalam Google. Google itu kan punya alat kayak semacam laba-laba membangun jaring gitu ya. Dan dia mencari referensi-referensi. Oh, ternyata di website ini website kita ada. Di website ini website kita ada. Di websitenya Danuariska ada link menuju websitenya Rizka. Di websitenya Cindy ada link menuju websitenya Rizka. Di websitenya Audriani ada link menuju websitenya Rizka. Di linknya Vera, websitenya Vera ada link menuju Rizka. Jadi Rizka ini semakin populer
kayak gitu ya. Semakin populer. Kalau menurut Google seperti itu, ya. Karena itulah bahasa algoritmanya. Ya. Nah, ini sekarang lihat gambar di samping. Saya mau minta komentar dari Dwi. Ini gambar apa, Dwi? Sebentar, Pak. Coba dilihat. Siap-siap yang lain. Kalau Dwi nggak ini harus berani komentar ya. Gimana, Dwi? Ini ada gambar apa ini? Ini backlink, Pak. Backlink. Terus ada apa itu di bawahnya tuh? Ada beli backlink, ada jual backlink. Itu apa maksudnya? Paham nggak? Ada atau mengetahui nggak? Wah, belum paham, Pak. Belum paham. Oke. Belum. Kalau Eka gimana? Ini gambar apa? Belum paham, Pak. Belum ya. Ada yang sudah mengetahui ini maksudnya apa yang payung ini? Share? Belum tahu ya pasti ya. Nah, oke, kalau belum nanti kita pengen menjelaskan ya. Ini berkaitan sama materi SEO page. Ini namanya Raja Backlink. Ya. Raja Backlink. Raja Backlink ini kerjanya adalah kita bisa jual dan beli backlink. Jadi website kamu masih baru 1 hari bikin. Kamu pengen ditemui banyak orang. Nah, kamu butuh jasa backlink. Nah, ya. Supaya kenapa? Website kamu direferensikan oleh orang lain. Nah, kalau kita lihat ada daftar ini ya, ada daftar website di sini ya. Nah, ini kayak gini nih. Sorry, ini ketutup ya. Sebenarnya ini adalah disebut DA ya. DA. Ini lupa nih saya harus tutup nih. DA itu adalah Domain Authority. Ya, Domain Authority itu apa ya? Penilaian Google terhadap sebuah domain. Yang paling bagus itu nilainya 100, bukan 1 ya. Kalau 1 ini baru bikin ya, baru bikin website dia. Tapi kalau nilainya semakin deketin 100, itu website-nya semakin bagus. Contohnya apa yang nilainya 100? YouTube nilainya 100. Kenapa? Karena dia banyak sekali di backlink sama orang. Atau YouTube itu banyak direferensikan orang. Isinya di-share ya. Kamu sering nge-share nggak video-video YouTube? Sering nggak? Sering, Pak. Ya, baca berita YouTube. Nah, kamu sering nge-share tuh. Nah, dia semakin tinggi. Nah, yang tingginya 100 itu rata-rata YouTube, Facebook itu 100. Instagram itu 100 nilainya. DA. Nah, yang ini, yang poin ini, ya, ini adalah PA. PA itu panjangan dari Page Authority. Authority ya. Jadi PA itu adalah Page Authority. Jadi ini berapa nilai ya. Semakin 100, semakin tinggi semakin 100, semakin bagus. Jadi websitenya 31, tapi PA-nya 17, ya gitu. Karena artikelnya mungkin banyak. Tapi yang menurut tampilan halamannya itu cuma nilainya 17 gitu ya. Nah, di sini ada satu lagi, kita lihat berita nasional. Ya, berita nasional. Ini sebuah website nasional tentang berita. Nah, di sini dia ada artikel yang sudah masuk di Google. Ini Alexa. Sorry, ini harusnya ada ininya nih, saya lupa nge-screenshot salah. Ini Alexa. Ini Google, ya. Google ya, saya ketik aja ya. Jadi ini artikel yang sudah masuk di pencarian Google. Ada 24.300. Nah, di Alexa ini masuk ke ranking 2844-6661. Jadi berita nasional ini ya ada masuk ke dalam urutan 2.844, urutan website paling populer di dunia. Ya, jadi Alexa itu kayak nge-ranking gitu, nak. Dari website nomor 1 sampai website ke berapa miliar gitu. Nah, ini di Alexa nih tuh. Ya. Jadi kalau kamu pakai jasa backlink ini ya, pakai jasa si Raja Backlink ini, website kamu akan diiklanin sama ini berita nasional, masih tekno.com, ini Garasi Martel dan sebagainya ya. Jadi website kita itu akan diiklankan mereka anak-anak. Semacam kayak kita sewa influencer. Ya, semacam kayak kita sewa influencer kalau di Instagram. Di website juga ada namanya ini Raja Backlink ya. Sebenarnya sih kalau kamu cari di itu banyak juga ya website-website yang menawarkan jasa-jasa influencer. Nah, kamu bisa daftar kalau kamu punya website ke sini, nak, untuk nanti website kamu di list sama si Raja Backlink. Kalau ada orang yang beli backlink ke dia, kamu akan ditawari oleh si Raja Backlink. Kamu akan dapat uang ya setiap website orang yang kamu promosikan melalui ini.
Jadi ketika kamu punya website, kamu punya potensi untuk mendapatkan keuntungan dari banyak pos ya, atau banyak jalur ya. Jadi keuntungan dari banyak tempat, dari satu buah website ya, dari satu buah website yang kamu buat tuh, nah ya Audriani Januariska ya, dari satu buah website, bayangin ya, kayak gitu ya. Kamu bisa dapat banyak keuntungan ya. Nah ini dia website pendukung. Nah ini namanya Alexa nih, yang tadi Pak Imam jelaskan ya. Ini Alexa. Jadi website, kamu mau tahu ranking sebuah website, lihatnya di Alexa ya. Jadi di sana ada kompetisi analisis, dan ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah jadi ketika kamu nanti ingin meningkatkan website kamu, nanti kita praktek setelah ini, alat-alat ini yang bisa kamu lihat. Saya di pencarian keberapa ya website saya di Google, kamu bisa lihat di sini ya, dan sebagainya ya. Ada juga nih Ahrefs ya. Ahrefs ini juga sama ya. Iya Rizka? Oh enggak ya. Ini Ahrefs juga sama, ini cuma berbayar ya. Tapi dikasih gratis selama 7 hari. Nah ya, rata-rata pemain bisnis online itu dia coba dulu gratis ya, dia coba dulu gratis. Kemarin siapa di sini yang jualan Netflix, siapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang jual nggak? Asrianti ya kalau nggak salah. Apa? Elsa mana Elsa? Jualan apa kemarin? Kalau nggak salah, jualan Netflix. Nah, Netflix. Jadi kalau kelebihan dari yang berbayar gini, kamu coba dulu 7 hari misalnya, rata-rata main bisnis online itu, terus kamu tawarkan ke orang ya. Kamu tawarkan ke orang untuk jasa ini kepada orang lain ya. Kemudian ketika orang pada nyoba dengan kamu, karena kamu sudah populer, websitenya dan sebagainya, karena kamu websitenya keren dan sebagainya, ayo udah deh, website saya biar kayak populer juga kayak si dia, saya nyewa jasanya dia deh. Nah kamu bisa coba di sini 7 hari. Nanti ketika pas mau bayar, kamu minta itu tuh bayaran ke di bawah kamu gitu. Nah ya kan, jadi kamu bisa bayar ininya dan kamu bisa dapatkan secara gratis. Itu cara-cara yang biasa dipakai di pemain-pemain di bisnis online ya. Banyak trik lah pokoknya ya. Ini juga Semra sama, ini juga berbayar, tapi kamu bisa mengetahui macam-macam SEO yang ada di sini ya, pay per click dan sebagainya. Ini ada Moz ya, ini populer semua nih ya, kamu bisa coba juga trial ya. Jadi kamu bisa jualan di sini ya. Ada juga namanya ini web CEO ya, websec ya, ini web CC ya ini ya. Saya kurang nggak tahu bacanya ya. Terus juga ada rank tracker ya, rank tracker ini juga bagaimana kita mencari supaya website kita itu berada di posisi yang bagus ya. Nah ini juga rank juga sama, ini website-website yang populer. Nah sekarang kita ke definisi SEO of page ya. Nah SEO of page itu adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengoptimalkan website dari luar. Ya, dalam arti lain SEO page itu juga bisa dibilang sebagai cara mempromosikan website dengan melakukan link building, backlink dan sebagainya. Ya, maksudnya apa nih? Ada yang mau berkomentar nggak, Eka? Eka maksudnya apa nih? Kurang paham, Pak. Kurang paham. Ya, jadi ini aktivitas yang dilakukan untuk mengoptimalkan ya. Kemarin website kalau on page itu dari mana? Kalau Eka, menurut Eka on page itu dari dalam apa dari luar? Dari dalam. Dari dalam. Nah ini mengoptimalkan website dari luar ya. Tadi saya udah contohkan Raja Backlink. Nah itu Raja Backlink punya website kamu atau bukan? Ada yang mau jawab Eka? Menurut Eka? Apa? Tadi Raja Backlink kan ada website tuh. Itu website kamu bukan? Bukan ya. Bukan website kamu ya Kak. Jadi itu website dari luar. Nah kita memanfaatkan jasa orang itu. Kalau kamu minta satu-satu pasti biayanya mahal. Ya misalnya ke Berita Nasional tadi. Kamu minta ke Dwi, mau minta ke Rizka, pasti biayanya mahal. Tapi kalau kamu pakai jasa backlink tadi ya, ini bukan promosiin Raja Backlink, itu banyak sih sebenarnya ya. Tapi bagaimana kamu mencari dana yang seefisien mungkin. Nanti kalau sempat di rumah dibuka-buka itu Raja Backlink, bagaimana dia mengoptimalkan sebuah website bekerja ya. Nah jadi ini menurut si Neil Patel.
Ini Neil Patel ini seorang ahli SEO di dunia yang sangat terkenal. Bahkan bayangkan nih, Neil Patel ini bisa memenangkan Presiden Amerika Serikat. Wah ya, siapa sangka nih si Neil Patel ini bisa mempengaruhi pemilihan umum di sana. Ya, dengan cara apa? Dengan cara SEO of page-nya itu, atau dia bagaimana mengoptimalkan sebuah website di dalam pencarian Google. Bagaimana dia menjadi tenaga ahli dalam sosial media sosial di sana gitu ya. Bagaimana dia, ya tentu bayarannya sangat mahal ya. Bahkan untuk diisi oleh beliau di beberapa negara itu bayaran bisa miliaran ya untuk undang beliau ya. Karena memang ahli dalam SEO, baik on page maupun off page. Dia berpendapat seperti ini, bahwa SEO itu adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengoptimalkan website dari luar. Nah, jadi kita mempromosikan loh website kita melalui ini. Nah, ini apa ini? Melalui link building, melalui backlink ya. Kayak gitu ya. Baik, kita akan lanjut. Nah, ya. Nah, ini dia proses SEO of page bekerja. Yang pertama, website yang kita kelola ya. Kita punya website ini, kita kelola, terus udah rapi ini, udah bagus kemarin. Kemudian kita cari website lain dengan peringkat yang baik. Nah, ya. Kalau sudah dapat, kita bikin backlink yang baik. Nah, ya. Karena kita bukan admin dari website orang lain, maka kita bisa minta. Caranya macam-macam, Nak. Caranya macam-macam. Caranya bisa melalui komen. Tolong dong, ya misalnya dibuka website saya gitu. Nah, dia bisa membuka website kamu kemudian karena kamu komen di website dia, kemudian dia buka website kamu. Nah, website kamu akan semakin baik di Google. Atau kamu bisa tadi dengan cara raja backlink dan sebagainya. Itu juga salah satu solusi, ya. Jadi backlink semakin baik itu adalah kalau backlinknya itu kita sematkan di website kita. Di website si tadi ya, Berita Nasional. Website kita dimasukin tuh linknya di website Berita Nasional. Maka website kita akan semakin baik. Nah, hasilnya ini adalah 10 pertama website pencarian Google. Ya. Istilahnya itu SERP ya. Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat panjangan apa ini? Langsung searching, enggak ya? Ada yang masih ingat? Lupa ya? S itu search, E itu engine, R itu result page ya. Search engine result page. Jadi hasil pencarian di Google pencarian. Nah, itu biasanya standarnya adalah SERP ya istilahnya itu ya. Jadi bagaimana website kita berada di urutan 10 website pertama pada pencarian Google. Nah ya, nanti kamu gini, kita akan belajar supaya kamu lebih paham ya. Nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, kemudian buatlah sebuah artikel pada website kalian. Jadi kalian buat satu artikel tuh ya dari 3 kelompok ini. Nah, setiap kelompok itu ada satu artikel ya yang kalian tentukan ya, satu buah artikel dari website kelompok kalian itu yang kalian tentukan untuk diangkat di dalam Google pencarian ya, di dalam Google pencarian. Misalnya nanti ada grupnya, misalnya Cantika, Rehana, Viana, Asrianti. Ternyata Cantika udah bikin artikel nih. Nah, udah bagus. Kemudian sama Cantika ditentukan oleh teman-temannya bahwa artikel Cantika yang akan diangkat di Google pencarian. Nah, kemudian teman-temannya ya baik kelompoknya Cantika atau kelompok yang lain juga ikut menyertakan link pada website kalian ya. Jadi websitenya Raihana, websitenya siapa nih? Viana, websitenya Asrianti, kalian sertakan linknya si Cantika ini websitenya ya. Kemudian kirim juga ke teman-teman, tolong buka dong, tolong dilihat dong, tolong dicek dong gitu ya. Nah, setelah dicek, setelah dilakukan langkah-langkah promosi seperti ini, baru nanti kita lihat di Smart SEO Tools ya. Ini sudah di berapa, ranking berapa di Google? Apakah semakin baik atau semakin melorot ya? Pasti sih harusnya semakin baik ya. Nah, maka nanti setiap kelompok ini akan berlomba-lomba untuk meningkatkan website kalian ya di Google pencarian. Oke? Lanjut ya. Nah, langkah-langkah ya. Ini langkah-langkah apa nih? Pelaporan SEO ya, langkah-langkahnya ya. Nih saya belum rapikan. Jadi
langkah-langkahnya maksud saya adalah langkah-langkah ini bagaimana kita buat pelaporan ini adalah yang pertama ya. Nanti kamu ya ini tugas kelompoknya ya. Yang pertama itu adalah kamu tentukan topik. Ya, misalnya lagi menarik apa nih? Ya lagi menarik apa sekarang bagus? Atau ada yang mau komentar yang lain? Corona, Pak. Corona lagi naik lagi. Berarti topik yang menarik bukan? Iya. Ya, sangat menarik ya. Jadi tentukan topiknya misalnya corona ya. Cuman ini corona ini kita harus hati-hati nak. Begini, jadi Google itu punya kebijakan menghindari hoax ya. Hoax ya. Aduh, salah nih. Sorry. Penghapusnya mana nih? Menghindari hoax ya. Hoax itu apa sih? Berita-berita bohong ya. Jadi dia akan menutup akun-akun yang bicara tentang corona ya. Kenapa? Karena jangan sampai berita-berita hoax itu Google itu nggak suka dengan berita-berita yang bohong atau berita-berita yang tidak benar gitu ya. Jadi kalau kamu ketik Google itu di corona, berita corona itu akan di-banned oleh si Google ya. Seperti itu ya. Kalau isu lain apa yang lebih menarik? Ada nggak kira-kira? Rizka mungkin tentang apa aja? Tentang apa aja yang bisa didiskusikan? Apa ya misalnya? Apa ya kira-kira ya? Itu Pak. Drama. Ya, Coba Cantika. katanya ada berita kalau nanti tahun pelajaran baru masuk sekolah offline gitu. Tapi karena ada COVID-nya naik lagi, terus nggak jadi gitu. Oh itu jadi berita ya. Jadi kecewa ya. Kecewa apa seneng nih? Kecewa Pak. Oh kecewa ya. Kayaknya sih kalau menurut saya ya, kalau saya ini ya kalau Pak Imam sendiri pasti biasanya kalau di keluar kan akan lebih berekspresi, bener nggak sih? Ya selain dapat uang jajan ya tentunya ya. Terus kuota misalnya wifi sangat banyak dan gratis itu di 15 yang sangat kencang sekali ya, misalnya kan. Nah itu terganggu ya. Nah itu bisa jadi topik misalnya. Kamu bisa angkat misalnya topik tentang batalnya masuk sekolah ya Cantika menurut Nantia gitu ya. Dan itu dirasakan oleh teman-teman yang lain. Nah kan menarik tuh kalau kamu share ke teman-teman kamu ya. Ini loh. Terus kalau bisa kamu misalnya ngangkat tips supaya nggak bete di rumah gimana gitu kan. Nah terus kemudian kita harus sesuaikan juga keyword kita nih. Nanti kan di tugas kamu ya. Keyword kamu itu sesuaikan dulu. Apakah benar orang kalau bete masuk sekolah itu misalnya dia akan ngetik hal apa yang bisa diketik misalnya, ataukah dia akan ngetik misalnya hal-hal yang menyenangkan di rumah ya gitu. Misalnya itu lebih populer daripada sekedar batal masuk sekolah gitu ya. Tapi beritanya tetap batal masuk sekolah. Tapi keywordnya adalah kamu bicara adalah hal-hal yang menyenangkan di rumah ya seperti itu. Atau film-film yang direferensikan untuk nonton dari rumah misalnya. Atau cara belajar dari rumah kan bisa jadi ya kan. Jadi kita harus tentukan keyword yang tepat supaya orang itu mau baca ya gitu ya. Terus tentukan waktu ya, berapa lama nih targetnya misalnya 1 bulan. Dari Pak Imam 1 bulan misalnya kamu buat artikel itu dengan hasilnya tentukan ya. Artikelnya misalnya 2 hari kamu bikin, kemudian pencarian keywordnya berapa hari, kemudian di-upload ke teman-temannya berapa hari, kemudian penaikan rankingnya berapa hari. Nah, itu harus dijadwal. Nanti kamu bikin jadwalnya. Kemudian juga melakukan tindakan bersama. Nah, ya untuk meningkatkan search engine result page itu ya. Jadi kamu share. Misalnya tadi Cantika ya. Jangan lupa websitenya Cantika di-upload juga di linknya misalnya. Teman-teman kalau bete di rumah selama di rumah kamu cek deh artikelnya Cantika ya misalnya gitu kan, akhirnya pada buka tuh. Nah ini akan meningkatkan backlink ya. Nah kemudian evaluasi sudah berapa di ranking berapa berada dalam pencarian Google. Nah yang terakhir adalah evaluasi. Jadi gini saya mau kasih tahu satu rahasia penting ya, bahwa di dalam pemasaran itu setengah dari biaya pemasaran itu itu dibuang sia-sia. Kenapa dibuang sia-sia? Karena pemasaran itu nggak tahu buangnya kemana gitu. Contohnya misalnya begini, orang beriklan macam gitu. Ada iklan yang dilihat nggak kira-kira? Apakah semuanya iklan yang dilihat? Kan enggak ya.
Ada yang iklannya lewat gitu aja. TV-nya nyala, anak orangnya main handphone. Iklannya dilihat nggak kira-kira? Nah, itu kan jadi kebuang beritanya ya. Ya gitu ya Eka ya, misalnya atau Nadira ya, lagi main handphone di rumah misalnya tapi TV-nya nyala. Dia udah bayar iklan tuh supaya Nadira nonton iklan itu. Tapi malah iklannya apa? Nadira nonton handphone atau Audriani nonton handphone gitu ya. Iklannya lewat aja gitu ya. Nah, akhirnya orang itu iklannya sia-sia gitu atau udah bayar iklan tapi iklannya nggak dipakai gitu. Nah, akhirnya maka pemasaran itu rata-rata harus selalu melakukan apa yang disebut dengan evaluasi. Belajar aja ada evaluasi. Nah, ini ntar kamu jam 9, jam 10 ya Pak Andi ya. Itu adalah laporan evaluasi belajar. Nah, kuncinya suksesnya itu sebuah pemasaran adalah terus melakukan evaluasi dan perbaikan supaya apa pelajaran yang bisa diambil gitu. Itu orang yang sudah ahli dalam marketing. Kita yang masih belajar aja, orang yang sudah ahli dalam marketing aja masih harus apa tuh nah? Masih harus belajar gitu ya, harus mengevaluasi diri. Nah, itu kayak gitu. Supaya apa? Supaya biaya marketingnya berjalan dengan optimal ya. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi biaya terbesar dalam produksi apa dalam menjual barang itu sebenarnya bisa jadi di marketing. Bisa 70%, 60% bisa jadi biayanya di marketing ya. Mahal. Dan marketing itu biayanya yang bayar siapa? Vera. Kalau saya jual barang nih, yang biaya marketing saya siapa Vera? Saya mau nanya Vera nih. Nggak tahu. Cindy. Menurut Cindy siapa yang bayar biaya marketing kita? Sin? Kok jadi hilang sih? Nggak tahu. Ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Yang tahu tunjuk tangan? Nadira mungkin? Atau Rehana? Yang bayar biaya iklan kita, marketing kita siapa? Yang masang iklan, Pak. Yang masang iklan. Yang bayar loh, yang bayar iklan kita loh. Yang masang iklan. Yang masang iklan itu produsen berarti ya. Yang punya produk ya. Bener nggak? Yang bayar itu sebenarnya adalah kita, nah, pembeli. Bener nggak? Ada nggak penjual yang mau rugi? Nggak ada ya. Jadi yang membayar iklan itu adalah kita, ya sebagai orang yang beli barang itu. Misalnya kita iklan BTS ya kan, BTS dapat 300 miliar atau berapa miliar tuh? 300 miliar ya, bayar BTS buat di bungkus fotokopian McD ya. Yang warnanya apa itu? Bagus? Ungu Pak, ungu. Ungu ya. Bayar berapa tuh? 300 miliar McD tuh. Buat iklan di ini. Apa di McD apa tuh buat bayar BTS-nya doang. Itu belum yang lain-lain ya. Belum pajaknya, belum apa. Tapi dilakukan maksudnya yang nanggung biaya 300 miliar itu siapa? Tadi konsumen ya. Kelihatannya ini McD yang luar tapi sebenarnya kita. Nah, dibebankan di melalui biaya-biaya itu, biaya-biaya apa yang dikeluarkan ke kita ya. Jadi biayanya mungkin lebih mahal atau versi BTS lebih mahal loh ya kan. Walaupun cuman kertasnya misalnya cuma fotokopian gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini sekedar informasi untuk kamu lebih kuat lagi. Ini bedanya website yang kemarin ya, SEO on page itu yang pertama website sendiri ya kemarin ya. Masih ingat gak teman-teman, anak-anak? Rizka masih ingat ya, Elsa ya. Nah, kalau SEO page itu lebih keluar ya. Nah, kalau kamu SEO on page, kamu ngedit URL kamu tuh yang kemarin. Nah, kalau SEO off page itu membagikan link ke orang lain. Nah, kalau SEO on page kemarin kita belajar meta tag, deskripsi, kontennya harus menarik, image-nya jangan lupa foto kamu ya tidak bisa dibaca sama Google atau gambar itu Google tidak bisa baca. Tapi Google membaca teks ya. Maka setiap masukin foto ke Google kemanapun harus sertakan deskripsi ya supaya nggak nyasar ya. Nah kalau di SEO page itu adalah promosi. Kalau di SEO on page kalimat pada heading. Wah menarik banget. Ini loh yang bisa kamu dapatkan dari rumah ya misalnya. Ini menarik banget belajar dari rumah dengan cara ini. Ini menarik banget. Kamu bisa mengoptimalkan harimu di rumah melalui ini. Menarik banget misalnya gitu ya. Jadi kata-kata yang melalui heading. Tapi kalau off page dia itu bukan kalimat-kalimat menggugah seperti itu, tapi ada anchor text atau orang menaruh linknya di website dia, kemudian mengarahkan ke website kamu gitu. Ya.
Jadi caranya dari luar ini malah kalau menurut para ahli bisnis online, SEO on page itu penting, basic. Tapi yang paling penting itu adalah off page. Ya, ada karya sangat bagus, tapi orang nggak kenal. Percuma nggak karya itu kira-kira? Halo, semangat ya. Cuma Pak. Dwi tahu Alif Bata nggak? Tahu Pak. Siapa itu? Ini YouTuber tapi main gitar Pak. YouTuber tapi main gitar. Pekerjaan aslinya apa? Aduh lupa saya Pak. Pekerjaan asli beliau itu adalah yang nyupir forklift, tahu nggak? Oh iya Pak. Ya kan? Pernah dengar sih ya Pak. Pernah dengar kan? Jadi dia kerja di gudang, ngangkat barang melalui mobil forklift. Ya, ini yang lain tahu nggak Alif Bata? Selain Dwi, Dwi kan gitaris. Dwi kan gitaris ya kan? Mungkin yang lain tahu kali. Jadi ada YouTuber sangat terkenal dan dia direview oleh para gitaris dunia ya. Namanya saya nggak tahu namanya siapa, tapi di channel YouTube-nya Alif Bata ya, Dwi ya. Alif Bata. Ya, betul. Cara main gitarnya sangat luar biasa anak-anak. Tapi kalian tahu nggak? Itu sudah dipuji sama teman-temannya hampir lama sekali, misalnya 5 tahun, 6 tahun lah dipuji sama teman-temannya cara main gitarnya. Jadi habis kerja capek dia main gitar. Karyanya itu masterpiece gitu ya. Saya bukan promosiin Alif Bata ya, tapi benar-benar diakui dia. Cara mainnya itu unik gitu ya. Itu semua gitar itu dimainin ya. Ada jadi gendang, ada jadi apa gitu ya. Menarik. Nah, yang menarik adalah dari si Alif Bata ini adalah dia cuman duduk terus di belakangnya ada tempelan apa itu Alif Bata? Dwi? Tempelan belajar huruf ya anaknya ya? Iya, ada perkalian juga Pak. Perkalian ya. Di belakang tembok itu cuman duduk kita jadi main gitar sambil ngopi gitu dan sebagainya. Itu yang nonton 2 juta orang, 3 juta orang gitu. Ya, dan karena dia selain dia punya keahlian yang bagus, ibaratnya ini SEO on page-nya bagus, tapi dia juga promosi gitu. Dia bikin channel YouTube, dia masukin tiap hari. Walaupun channel YouTube-nya itu mohon maaf ya, tidak di hak cipta ya. Jadi orang tuh bisa ngambil video dia dengan gampang. Ya. Dan dia benar-benar kayak orang polos aja gitu. Orang dari daerah polos gitu ya. Tapi karyanya bagus ya dan sebagainya. Ini banyak sih di Indonesia yang kayak gitu ya. Kayak misalnya siapa tuh dulu sempat joget-joget apa itu yang patah-patah tuh yang lagi viral di mana? Di Instagram atau di TikTok ya. Kan awalnya ya gitu aja gitu. Tapi malah banyak yang ngikutin gitu. Ya gitulah ya. Jadi memang selain kita juga memperhatikan aspek dari dalam, apakah ini konten ini menarik ke orang lain, tapi kita juga perlu namanya promosi. Nah, cara promosi ini yang paling penting. Ya. Oke ya. Nah, ini yang kita pelajari tentang SEO page ini ada 4 nah. Inbound link. Ya. Ada yang udah tahu belum? Belum. Yang kedua, anchor text. Yang ketiga, kualitas link kita. Yang keempat adalah kecepatan link building. Ya, ini 4. Ya, jadi 4 faktor SEO page. Yang pertama kita bahas. Oke. Yang pertama adalah inbound link. Aleda coba lihat. Link yang mengarah pada situsmu dan berasal dari situs yang lain. Nah, ini di mana kira-kira Aleda bagian link di sini? Itu Pak, yang baca juga PBB ungkapan kekejaman militer Myanmar terhadap Rohingya. Nah, ini dia berita ya. Link yang mengarahkan pada situsmu tapi berasal dari situs lain. Nah, ini ada berita internasional. Ternyata pas diklik, ternyata ini beritanya sumbernya langsung dari koran yang pertama kali mengupload. Misalnya ada harian Reuters ya atau berita internasional ya bahwa ini benar loh beritanya nggak hoax loh gitu ya. Ini berasal linknya. Nah jadi yang terangkat itu website ini atau website orang lain? Website orang lain ya yang diangkat di link ini gitu. Jadi ini yang disebut inbound link. Beda dengan hyperlink atau building link ya. Dia lebih kalau misalnya kalau Wikipedia kan diklik ininya di website dia sendiri ya. Bener nggak anak-anak? Masih Wikipedia terus ya, itu namanya internal link. Tapi kalau di inbound link itu, kamu klik itu website orang lain yang muncul. Nah, orang lain itu yang akan website terangkat. Ada yang suka nawarin produk nggak?
misalnya Shopee. Ayo tawarin ke teman kamu, dapat hadiah 25.000, ada nggak gitu? Apa sih yang sering kayak gitu ya? TikTok, ayo share TikTok, bener nggak? Kalau ada yang ikut dari kamu dapat berapa? 25.000 ya, kalau nggak salah ya. Bener nggak, Lida? Iya Pak, benar. Bener nggak? Bener kayak gitu ya. Kalau ada yang nge-share, kamu share, ada nggak yang pernah ngelakuin ini udah dapet? Rehana pernah? Elsa? Wahyu? Pernah nggak? Audrey yang mana nih? Gak main TikTok, Pak. Nggak main TikTok, weh. Misalnya share gitu ya. Cuma lihat doang. Lihat Oh, doang. jangan lihat dong. Itu yang parah ya, yang lihat itu ya, bukan yang lain. Jadi, kembali ke topik ya. Ketika kamu share berita siapa tuh? Berita kamu nge-share ya. Yang terangkat website apa? Website yang ngasih promosi kamu kan? Bener gak? Ayo share TikTok ke teman kamu. Terus teman kamu install, masang gitu ya. Kamu dapat 25.000. Tapi pada dasarnya adalah orang akan terangkat itunya ya, websitenya dia. Makanya, jangan salah. Kayak website Tokopedia, website Bukalapak, website Shopee itu terangkat dari itu, dari bantuan-bantuan orang melakukan share itu tadi. Share kan terus menerus tuh. Kita nggak tahu share kita sampai di mana ya. Orang nge-share lagi gitu ya. Ayo daftar gitu misalnya. Atau kalau yang suka investasi ada Bibit ya, Bibit. Ada yang tahu nggak Bibit? Kalau mau beli saham harga 10.000 itu ada tuh ya, mau belajar saya mau menabung saham ya. Nah, bisa mulai dari sekarang. Umur kamu berapa misalnya? Bagus, umurnya berapa, Gus? 17, Pak. 17 ya, misalnya 25 tahun saya mau jadi orang kaya. Wah, nanam saham misalnya kan. Belajar tuh kan. Nanam saham dari berapa? Dari uang jajan yang harusnya keluar nggak keluar karena selama COVID. Wah, uang jajan saya masukin ke Bibit. Ya, misalnya sehari 10.000. Ya, 10.000 selama setahun berapa tuh jadinya? Bagus hitung-hitungannya. Kalau sehari rutin 10.000 selama setahun 300 hari. Berapa tuh? 100.000 tambah nolnya 2. 10.000 tambah nolnya 2. 3 juta ya, Pak? 3 juta ya. 3 juta. Tapi di dalam metode saham itu ya bisa jadi nilai kamu ntar dapetnya di umur 25 tahun bukan 3 juta. Bisa jadi 8 juta, bisa jadi 10 juta, bisa jadi 15 juta, bisa jadi 20 juta gitu ya. Kayak gitu. Dan itu Bibit ya contoh ya. Nah, itu kalau kamu nge-share ke orang lain ya, kamu share gitu ya. Nanti kamu akan dapat uang dari situ. Ya, itu namanya. Jadi akhirnya Bibit semakin terkenal ya. Website itu semakin terkenal atau aplikasi itu semakin terkenal ya. Kayak gitu. Jadi itu salah satu metode SEO page yang sering kita lihat. Yang kedua, Anchor Text. Anchor Text adalah teks yang dijadikan hyperlink, terkesan seperti teks biasa dengan warna yang berbeda, yang di dalamnya terdapat alamat URL dalam mengaplikasikan SEO of page. Ya. Ada yang pernah pakai Bitly? Ada? Pakai Bitly? Bit.ly? Lupa ya. Ada yang pernah? Ya, saya sering pakai nih Bitly. Pernah dengar sih, Pak. Pernah dengar, pernah ngeklik malah ya, Bitly ya. Bitly garis miring misalnya, ayo anak-anak absen, Bitly garis miring absen. Ya, apa Asrianti? Buat absen, Pak. Buat absen kan. Itu salah satu Anchor Text ya. Itu salah satu Anchor Text. Tapi misalnya gini, gambar contohnya gini ya. Itu salah satu Anchor Text tadi ya. Nah itu jasa optimalisasi web SEO. Ini kira-kira pas diklik website atau bukan? Halo? Rehana? Website ya. Pas diklik adalah website. Tapi kan alamat website-nya bukan jasa optimalisasi SEO. Alamat website-nya misalnya Niaga Hoster. Alamat website-nya misalnya paimon.com ya. Hubungi. Nah, misalnya paimon.com. Pas diklik hubungi paimon.com. Nah, ini dia kerjasama dengan Welo namanya. Welo ini jasa optimalisasi website ya. Diklik ini masuknya ke Welo. Diklik ini masuknya ke Welo. Diklik ini masuknya ke Welo gitu ya. Paham nggak? Itu namanya Anchor Text gitu ya, kerjasama. Nah, ini banyak dilakukan juga oleh para blogger traveler ya. Jadi dia mempromosikan sebuah itu kerjasama dengan pemerintahnya, pemerintah daerah misalnya lagi ke Bali.
website pemerintah Bali ditaruh di sini, tapi kerjasama ya dengan Bali. Misalnya dia selama di Bali boleh makan di restoran mana aja misalnya. Atau dia datang ke restoran itu, ya link website restoran itu ditaruh sama dia. Nah itu biasanya traveler kayak gitu, kerjasama bikin Anchor Tag ini. Ya, ada yang pengen jadi traveler? Siapa tahu ada ya di sini ya. Nah, terakhirnya adalah kualitas link. Yang dimaksud kualitas link itu apa? Nah, kualitas link yang baik itu yang pertama, jadi website yang mempromosikan kita itu harus bagus, nah, ya. Jangan website asal-asalan. Website Google itu paling nggak suka sama website apa tuh? Ada yang tahu nggak? Pertama, website itu berbau pornografi, porno aksi. Itu mau Google pasti dibersihin, nggak boleh, ya. Jadi kalau kamu iklannya di website model begitu, website kamu bukan jadi lebih baik, malah jadi hancur ya, malah jadi tidak direfleksikan Google gitu ya. Makanya website itu harus berdomain misalnya edu dan gov. Kenapa edu dan gov ini penting? Karena kalau edu itu apa nih kepanjangannya? Edukasi. Kalau gov government ya, pemerintahan ya. Jadi website yang didominasi oleh domain edu dan gov ini, government ini, biasanya lebih dipercaya. Ya kenapa? Karena ilmiah ya. Ilmiah. Benar, valid ya. Kalau misalnya nggak valid, yang kena dia. Misalnya apa ya? DKI Jakarta.gov ya, government misalnya kan. DKI Jakarta yang misalnya ya contoh di suatu daerah misalnya DKI Jakarta tadi. Beritanya nggak benar, maka yang kena bukan Google tapi DKI Jakarta. Tapi kalau beritanya benar, maka kamu akan terangkat website kamu. Nah ini kalau website kayak gini, maka Google sangat-sangat yakin lah itu bakal di Google pencarian nomor 1 itu. Ya, authority website yang merupakan website besar yang selalu muncul berdasarkan keyword Anda. Jadi tadi ya, domain authority itu DA itu sangat penting. Ini contoh nih. Pak Imam itu domain authority website Pak Imam itu 5 ya. Masih kecil 5 ya. Itu susah banget nyampe ke 5 gitu misalnya. Jadi dinilai Google itu bagus itu terus berjenjang. Pasti itu yang tadi nilainya 30, nilainya 3 itu bangun jaringannya besar, sumber dayanya besar gitu. Ya makanya rata-rata website bagus itu biayanya miliaran ya. Jadi domain authority-nya atau authority website-nya itu authority website besar, biasanya berita tuh yang rutin buat bikin artikel. Nah, terus website-nya sudah ada sejak lama. Misalnya paimam.com nih, paimam.com bisa buat promosi website kalian nih kalau mau nih misalkan. Wah, website udah lama nih dari 2017 misalnya. Nah, tadi udah dikatakan website tidak berbau pornografi ya. Walaupun ini kelemahan yang kejelekan dari search engine itu ya. Website-website seperti ini tuh tumbuh subur. Nah, kenapa? Karena pencarinya banyak. Nah ya, bahkan sebagian besar itu pengguna internet itu larinya ke sini. Tapi Google tetap tidak suka ya, tidak suka dengan website bagian bau-bau seperti ini. Jadi dia akan menghilangkan ya dari mesin pencariannya. Nah, website yang sesuai dengan topik konten yang ada. Kamu bicaranya website masak, yang iklannya jangan website tentang bisnis. Ya, website-website yang tentang masak. Kemarin hari kemarin itu kita bicara tentang apa tuh? Masih ingat nggak? Tentang website masak Sasa ya. Nah itu kan kalau kita ngomong tentang masak, maka iklan tentang masak juga. Satu jaringan gitu ya, satu bagian. Nah kayak gitu. Terus, nah yang terakhir, nah ini backlink ya. Membangun website itu merupakan sebuah usaha yang tidak mudah. Tidak mudah. Lihatlah website yang baru muncul di era sekarang ini. Namun lebih populer dari web yang sudah lebih lama. Nah, seperti populernya Tokopedia melebihi Kaskus. Atau detik.com dibandingkan dengan Kompas atau Republika yang sudah lebih dulu ada kantor beritanya. Ya nak, apa yang mau saya ambil hikmah dari ini? Ya, jadi sesuatu yang dulu viral, ya itu bisa kalau dia lengah, dia tidak melakukan inovasi, dia bakal digantikan dengan yang baru yang lebih berinovasi. Paham ya nak? Ada yang pernah pakai Kaskus? Di tangan? Ada nggak? Halo?
Nggak pernah ya? Detik dong. Enggak, Pak. Nggak pernah. Detik pernah Detik ya? Jadi Pernah. sebelum adanya Pernah. Tokopedia, dulu ada namanya Kaskus. Nah, bahasa Kaskus itu dipakai sampai sekarang. Gan, harganya berapa Gan? Ya, kalau ada yang ngomong gitu pernah dengar nggak? Pernah ya? Pak, pernah. Itu bahasa orang jual beli di online ya. Agan, Iya. ada nggak nih Gan? Barangnya ready nggak Gan? Gitu. Nah, itu bahasa yang digunakan di Kaskus. Ya. Tapi Kaskusnya populer nggak sekarang? Enggak, hilang. Contoh lagi apa? Kompas dan Republika. Detik ini ada korannya nggak? Ada yang pernah lihat koran Detik nggak? Enggak, Pak. Nggak Belum, pernah. Pak. Emang nggak ada ya. Dia adanya koran online. Tapi kalau Kompas pernah lihat korannya ya? Pernah. Pernah. Republika pernah lihat korannya ya? Pernah. Kenapa dia bisa kalah dengan Detik? Karena Detik itu selalu melakukan pembaharuan. Ya, pembaharuan. Nah, zaman sekarang, Dwi suka bola nggak Dwi? Enggak Bagus? terlalu, Pak. Bagus suka bola nggak? Kurang, Pak. Wahyu, suka bola nggak Wahyu? Suka Pak. Suka. Kalau zaman Euro ya Faisal, Pak, Euro. Euro lagi rame. Kemarin terakhir pertandingannya apa? Portugal, Jerman. Wahyu, halo. Gimana suka bola nih? Suaranya nggak ada nih. Ketiduran Pak. Kan Apa ya, pertandingan terakhir apa? Nggak tahu ya. Kalau nggak salah kemarin Jerman ya lawan Hungaria ya kalau nggak salah ya. Nah, dulu orang baca berita itu nunggu waktu nak. Namanya dulu ada koran bola. Bola itu koran yang sangat populer. Tayang 2 minggu sekali. Satu-satu koran majalah ya. Majalah di Indonesia yang muncul 2 minggu sekali. 1 minggu 2 kali. Itu namanya koran bola. Tapi di tahun 2002 atau 2003 dia tutup. Nah ya dia tutup pamit. Ya jadi koran bola itu pamit dari penjualannya. Padahal sempat sangat populer sekali. Saya lupa 2000 berapa tuh. Jadi baca berita itu harus beli majalah. Ya. Dulu saya mau belajar gitar harus beli majalah gitar. Ya. Nah, kayak gitu, beli majalah gitar MBS namanya dulu. Ingat banget saya. Jadi kalau ada lagu baru, nyari kuncinya di MBS. Nah, sebenarnya juga koran bola, nyari beritanya di bola. Ya saya mau tahu berita-berita terbaru, saya baca koran bola. Antri itu di tukang koran, sekarang udah jarang ya tukang korannya. Nah, tapi kemudian bisa di-tackle sama berita-berita online. Sekarang baca berita tinggal buka aja. 100.000 ada beritanya ya. Malas kita bacanya lama-lama kan. Tapi ada lengkap, kita mau cari apa aja ada. Cuma sekarang itu ya. Nah, karena kecanggihan teknologi sekarang. Udah gratis, udah free. Nah, keuntungan mereka itu dari mana? Dari tadi berjualan menjual jasa mereka untuk website-website baru muncul dengan jasa backlink tadi. Ya, jasa backlink tadi. Nah, oke, kita akan bahas cara melakukan backlink melalui situs bookmark. Nah, bookmark ini apa? Nah, ada yang tahu nggak? Bookmark itu situs-situs yang mengumpulkan konten-konten dari banyak orang. Blog contohnya. YouTube contohnya. YouTube bikin video nggak? Cantika? YouTube bikin video nggak? Bikin, Pak. Bikin video. Tapi rata-rata di YouTube-nya itu video dari YouTube sendiri atau orang lain ya? Dari orang lain. Orang lain. Pernah nonton video dari YouTube sendiri nggak? Jarang ya kayaknya. Jarang. Jarang ya. Paling rata-rata nonton dari orang lain. Nah, itu disebut situs bookmark yang kayak gitu-gitu. Ada banyak, ada ratusan situs bookmark itu di Indonesia ya. Ada ribuan kali ya. Tapi yang populer kan Google, YouTube ya kan. Nah, itu situs bookmark itu salah satu cara kamu untuk melakukan backlink yang baik melalui situs itu ya. Jadi kamu bisa manfaatin mereka untuk naruh link kamu di situ. Terus yang kedua, situs directory atau submission site list. Ini biasanya ada di blog di pojok kiri bawah nih kayak gini nih. RSS ya. Itu RSS itu semacam ini kalau di Tokopedia itu semacam kalau kamu update sesuatu diinfokan ke teman-teman yang lain kayak gitu. Ya. Kamu nginfo barang produk baru nih atau artikel baru langsung dipromosin sama si RSS ini. Itu salah satu contoh ya. Terus ada blog komen. Nah, kamu bisa kalau punya website kamu komen ke website orang lain.
Tadi kan di backlink Raja Backlink itu kan ada website-website ya, alamat-alamat ya. Ya kan? Ada alamat-alamat. Kalau kamu mau cari yang gratis, gampang caranya. Kamu komen aja ke website satu, kamu klikin. Wah, bagus sekali beritanya. Tolong dong lihat juga berita saya gitu. Ya jadi fotonya foto kamu, real nama kamu, kemudian kamu kasihkan link kamu di sini misalnya. Jangan lupa ya berkunjung juga ke website saya juga bahas tentang itu juga loh, misalnya gitu. Jadi kayak gitu, ya. Terus forum posting, forum of profile seperti Kaskus, nah ini udah jarang ya. Tapi ya masih ada sekarang sih. Kalau kamu mau diskusi, biasanya tuh kalau saya suka jalan-jalan naik gunung, saya nyari dulu nih komunitas diskusinya di Kaskus. Nanti saya bisa tahu di sini ada bahaya di mana, ya, yang harus saya perhatikan jalan yang di bagian mana, yang kondisi seperti apa saya nggak harus naik ke atas, kondisi bagaimana saya memutuskan untuk turun dan sebagainya, ya. Dan terakhir melalui artikel posting, ya, minta orang lain untuk memposting artikel kamu, atau minta orang lain untuk menyisipkan link website kamu di artikel orang lain. Nah, Pak Imam membayangkan nih, kalau kamu semua di sini benar-benar punya website 30 orang saja, kita kerjasama bikin website, Dwi ngangkat website yang lain, saya ngangkat website yang lain juga, maka kita akan bisa mendapatkan keuntungan, ya, penghasilan uang dari sana, ya. Kalau kita kerjasama secara bersama-sama, punya website masing-masing, kemudian kita angkat di website kita, itu sebuah proses yang nggak sebentar. Nah ini mungkin ketika nanti kita sudah pembelajaran di kelas ya semester selanjutnya, karena kamu PPL ditarik ya kalau nggak salah ya, bener nggak? PPL nggak boleh lagi, aduh saya udah mau jalan PPL nggak jadi, udah kelas 12 padahal. Nah kayak gitu ya. Kesimpulan. Nah kesimpulannya apa nih yang bisa kita tarik dari pembahasan tadi? Dwi mungkin yang kamu tangkap apa? Tentang SEO of page, Pak. SEO of page apa tuh? Terus? Pengoptimalan website dari luar website, Pak. Dari luar website. Oke. Kalau Cindy, saya belum dengar suaranya nih Cindy nih. Gimana Cindy? Kesimpulannya apa? Itu sih Pak, kayak pengoptimalan dari website luar Kepada website kita ya. Terus apa lagi? Terus apa ya? Udah itu aja. Udah itu aja. Iya. Oke Cindy, makasih. Lagi nonton apa Cindy? Ikatan Cinta? Oh, bukan ya? Nggak ada ya pagi-pagi ya. Enak ya kalau pagi-pagi ada Ikatan Cinta ya. Januariska, mungkin kesimpulannya bisa Pak Imam minta pendapatnya. Apa ya? Mempermudah membikin gitu lah. Mempermudah membikin apa? Kamu malu-malu banget tuh Pak Imam. Mempermudah membuat website misalnya, bukan ya? Apa? Ya, mempermudah membuat website. Bukan mempermudah membuat website, mempermudah mengangkat website kita melalui website orang lain ya. Nanti dibaca lagi tuh ya, Januariska ya. Semangat ya. Kalau Cantika gimana Cantika? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya SEO of page ini membantu website kita yang tadi Pak Imam bilang, kayak mengangkat website kita supaya dikenal banyak orang. Terus juga pengaruhnya itu lebih besar gitu Pak terhadap website kita ya. Ya. Mantap nih. Membahas pendapat-pendapatnya. Kalau Aleida gimana Aleida? Terakhir nih Aleida nih. Terima kasih udah bantu Pak Imam nih. Iya Pak. Ya gimana Aleida? Kesimpulan saya, SEO of page mengoptimalkan website di luar tuh dengan cara mempromosikan website kita, website orang lain, pakai Raja Backlink, bayar atau gratis. Oke, terima kasih Aleida, luar biasa keren ya. Jadi ini kesimpulan yang Pak Imam sampaikan ya. Jadi tadi menurut pendapat Neil Patel ya, salah satu SEO paling terkenal, ada YouTube-nya juga kalau kamu nonton ya, silakan, dia berseri panjang lugas ya. Saya suka walaupun bahasa Inggris ya. Ya bahasa Inggris ya translate dikit lah kalau nggak ngerti ya. Itu menarik banget, dia bicara tentang SEO page,
bahwa mempromosikan website kita adalah hal lebih penting daripada sekedar fokus pada website kita. Jadi mengoptimalkan website dari luar. Lalu ada proses SEO of page ya, website yang baik, website yang lain dengan peringkat yang baik. Yang ini salah satu cara-cara ya, proses-prosesnya. Lalu faktor-faktornya ya, kamu lihat bisa dari sini. Dan terakhir, 3 doang ya. Nah itu ya, faktor-faktor SEO of page juga memikirkan ya, dari inbound link, anchor text, kualitas teks, dan kecepatan link building. Nah ya, jangan lupa ya cari website-website atau bangun website-website yang positif ya. Jadi kalau yang tadi berbau pornografi, kalau website kamu dipromosikan .edu atau .government itu lebih bagus lagi ya. Seperti itu anak-anak ya. Mungkin itu kesimpulan dari Pak Imam dan teman-teman semua, kalian semua sudah bagus ya. Pak Imam suka sekali pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa diterapin. Walaupun kamu sukanya main apa misalnya, fokusnya kamu bisa terapin. Mungkin sebagai doa penutup, Dwi, silakan Dwi untuk dipimpin. Kita selesaikan dulu pertemuan hari ini dengan doa penutup dari Dwi. Silakan Dwi. Ya Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa tidak akan pernah selesai. Ini saya suka nih. Besok Wahyu, Dwi terus yang tutup doa nih kayaknya. Terus nih. Waduh. Berarti berzikir terus, ingat ya. Oke, itu ya. Terima kasih dari Pak Imam. Sudah mau hadir dan mau selama 3 pertemuan ini. Dan ini tetap tutup dengan SEO of page ya. Pada dasarnya dan ini masih satu kajian dengan website ya anak-anak ya. Jadi kalau website-nya sudah bagus, kemudian SEO on page-nya, SEO of page-nya itu keren banget ya. Nanti tinggal kita baru mencari income pendapatan dari website kita tersebut ya. Itu mungkin Pak Imam tutup pertemuan pada hari ini. Jangan keluar dulu ya, ada yang mau diomongin lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, anak-anak ya. Ntar jam berapa? Jam 10 ya. Ada pertemuan dengan bagi rapot ya? Online Iya ya? Pak. Oke. Saya deg-degan dah Pak. Tenang, nilai yang Pak Imam aman ya. Ya buat kalian lah ya. Terima kasih banyak ya. Tapi pada dasarnya saya mau terima kasih ke 17 orang yang ada di sini. Sudah hadir semua, sudah bagus. Saya berterima kasih banyak ya. Cantika, Asrianti, Viana, Siti Lintang, Vera, Cindy, Nadira, Dwi, Alaida, Audriani, Bagus, Januariska, Eka, Raihana, Rizka, Elsa ya, Wahyu nih. Wahyu katanya baru bangun tidur ya. Ya terima kasih banyak bantuannya untuk Pak Imam untuk hari ini. Mudah-mudahan kamu juga nanti dibantu juga ketika dalam kesulitan ya. Mudah-mudahan kamu dimudahkan. Nanti kelas 3 mudah-mudahan PKL-nya dimudahkan juga ya. Karena PKL-nya ditarik ya kalau nggak salah ya. Tapi mudah-mudahan sih ada solusi. Iya, Pak. Memang, PKL. rapatnya juga mendadak. Saya mohon maaf juga itu ya. Jadi di